Mas. Panggil Sahira menatap penuh binar pemandangan lampu yang kerlap-kerlip, sungguh Sahira baru kali ini menikmati waktu di malam hari. Apa, sayang? Bisik Galang yang berada di belakang Sahira, memeluk erat tubuh mungil istrinya itu. Indah sekali. Puji Sahira. Sayang suka. Tanya Galang mengecup puncak kepala sang istri. Sangat. Sahut Sahira singkat. Tapi dingin. Lanjutnya lagi. Kalau dingin gini enaknya ngapain ya, buat pengantin baru seperti kita. Bisik Galang di kuping sang istri. Sahira langsung menegang mendengar bisikan itu, ditambah merasakan ciasteris men basah diberikan Galang di cuping telinganya. Sahira menggigit bibirnya untuk menghilangkan rasa gugupnya. Memang Mas mau bulan madu di sini? Tanya Sahira setelah lama terdiam, dan dia ingin menyerahkan dirinya kepada sang suami. Tidak ada salahnya dia menyerahkan dirinya kepada suaminya itu, selama menikah, Galang selalu berusaha untuk membuat dirinya merasa nyaman, merasa dicintai dan dilindungi. Toh pernikahan yang mereka lakukan sah di mata agama maupun negara. Memang istri Mas ini sudah ikhlas menyerahkan diri sama Mas? Tanya Galang, dia tidak ingin membuat Sahira terpaksa melakukan malam pertama mereka. Sahira membalikkan tubuhnya agar bisa berhadapan dengan sang suami. Sahira menatap mata sang suami yang menatapnya penuh cinta itu. Aku sudah siap, Mas. Aku ikhlas menyerahkan diriku sama suami tampanku ini. Mantan Sahira. Senyum lebar Galang langsung mengembang di bibirnya, tanpa babi bu, Galang langsung menggendong sang istri ala bridal. Galang membawa Sahira ke atas kasur nan empuk itu dan silakan menghayal sendiri ya, apa yang dilakukan oleh sepasang pengantin baru yang saling mencintai, di malam hari. Autor ngak enak menceritakannya, takut ada yang di bawah umur. Sementara di rumah orang tua Sahira, terjadi ketegangan. Kok bisa Mama menemui Sahira tanpa membawa kami, kalian malah bekerja diam-diam, akhirnya ngak ada hasilkan. Omel Pak Bram. Sampai kapan menunggu Papa dan Rega, kalian selalu sibuk, sementara kita butuh makan dan lain-lainnya, terpaksa kami pergi berdua ke perusahaan itu. Kesal Bu Hana. Daripada ngomel mulu, mending minta gaji Papa sama Rega, untuk kebutuhan dapur, bahan makanan dan perlengkapan mandi juga sudah habis. Ujar Bu Hana menadahkan tangannya. 1 juta cukup? Tanya Pak Bram dengan wajah tidak relanya. Mana cukup 1 juta, Papa aja deh sama Rega yang belanja bulanan, biar tahu harga yang kalian keluarkan. Sungut Bu Hana. Dia baru tahu minggu kemarin saat belanja kebutuhan dapur, ternyata banyak juga pengeluarannya, belum lagi mereka terbiasa makan makanan laut, daging dan semacamnya, ternyata semua yang dibeli sangat mahal. Astaga, Mama kenapa marah sih? Memang berapa sih belanja bulanannya? Santai Rega. 10 juta. Ketus Bu Hana. Apa? Pekik Pak Bram dan Rega. Ngak usah teriak-teriak, budek tahu ngak. Omel Bu Hana. Cek, kalau sebanyak itu, mana cukup gaji kita buat me time ma? Keluh sang papa. Terus gimana lagi, Mama juga ngak mau mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, capek pah, sakit-sakit semua badan Mama. Keluh Bu Hana. Kenapa anak itu ngak mau pulang aja sih, pakai menolak segala. Ketus Rega. Uang kakak sekarang dihabiskan untuk membeli pakaian dan perawatan, Bang. Sekarang penampilan kakak jauh berbeda, makanya dia ngak mau memberikan gajinya sama kami. Aduh Alina. Kurang ajar. Besok kita pergi ke perusahaan itu, kita temui bosnya, dan minta gaji Sahira dikirim langsung ke rekening Mama. Ucap Pak Bram. Wah, Papa memang sangat pintar, bisa berpikiran seperti itu. Puji sang istri senang. Tentu saja, Papa. Sombong Pak Bram. Ya sudah, sekarang mari kita tidur. Ajak Pak Bram kepada anak dan istrinya. Yuk Pak, Mama sudah sangat lelah dan ngantuk.
keluh Bu Hana. Sementara dua adik kakak itu pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Kenapa lu sangat menyebalkan sih Din? Kesal Rio. Menyebalkan kenapa sih Yo? Heran Dini. Cek, sudah gue bilang pada lu, jangan terlalu menyukai Galang, dia itu tidak pernah suka sama lu. Kesal Rio. Biarin, yang penting gue cinta sama Galang. Acuh Dini. Terserah lu, dasar kepala batu, tapi jangan pernah berpikir untuk melukai istri Galang, dia tidak akan pandang bulu untuk melukai orang yang telah melukai orang-orang yang sangat dia cintai. Peringat Rio. Dini hanya cuek dan meninggalkan Rio di sana seorang diri. Astaga, tadi gue kan sama anak-anak itu ke sini, terus sekarang gue pulang sama siapa, masa naik taksi sih? Kesal Dini, dia lupa tadi dia datang menebeng bersama teman-temannya, dan sekarang temannya sudah pulang, tinggallah dia sendiri di situ. Di pagi hari, matahari sudah bersinar terang, dua insan manusia yang telah menghabiskan malam pertamanya, nampak masih tertidur pulas dan saling berpelukan dalam satu selimut. Terdengar lenguhan dari mulut Sahira dan badannya mulai menggeliat, mata indahnya mulai bergerak-gerak, menandakan wanita yang baru melepas keperawanannya itu, mulai terbangun dari mimpi indahnya. Aduh, berat sekali, badanku kok rasanya sakit semua ya. Gumam Sahira dan berusaha menggeliat melepaskan diri dari pelukan sang suami. Sayang, kamu sudah bangun? Tanya Galang dengan suara serak bangun tidurnya. Badan polos mereka saling bergesekan di dalam selimut sana, membuat adik kecil Galang kembali terbangun dari tidur lelapnya. Mas. Gugup Sahira merasa malu dengan apa yang mereka lakukan tadi malam hingga dini hari tadi, dan sekarang dia kembali merasakan sesuatu menegang menusuk pahanya. Tangan Galang yang tadinya hanya diam memeluk hangat dada sang istri, kini jari jemari itu mulai nakal dan merayap bak cicak di dinding, memegang buah apel yang mungkin nanti bisa berubah menjadi buah semangka. Kenapa tanya Galang mengecup curug leher sang istri. Aku mau pipis. Gugup Sahira, dia pun ikut menengang merasakan sensi yang diciptakan oleh sang suami. Apakah ini masih sakit? Tanya Galang memegang inti sang istri. Wajah Sahira langsung merah padam, saat sang suami dengan tanpa dosa menyentuh miliknya dan bertanya tanpa dosa, membuat dia sangat malu setengah mati. Kok, diam? Malu ya? Kekeh Galang. Mas, rengek manja Sahira. Hahaha, kenapa masih malu-malu sih, sayang? Mas sudah melihat seluruh tubuhmu dan Mas sudah absen semuanya tanpa terkecuali, kenapa harus malu, kita suami istri bukan orang lain. Kekeh Galang kembali memeluk tubuh polos istrinya itu. Ada keinginan untuk menggagahi sang istri di pagi nan dingin di puncak itu, namun Galang sangat tahu, istrinya masih kecapean, dan inti istrinya pasti masih sakit, apalagi semalam dia menggauli istri cantiknya tidak sekali namun berkali-kali. Galang tidak tega membuat istri cantiknya semakin kelelahan, dia menahan hasratnya mati-matian. Yok, Mas antar ke kamar mandi, kamu langsung berendam dan bersihkan diri ya. Ucap Galang membuka selimut yang menutupi tubuh polos mereka berdua. Sahira dibuat kaget, karena tubuh polosnya terekspos di depan suaminya, dengan refleks Sahira menutup kedua asetnya dengan tangan mungilnya itu dan wajah memerah semu. Mas. Pekik Sahira. Haha, ngapa apa, jangan malu, nih lihat. Mas aja santai. Kekeh Galang tanpa malu menunjukkan tubuh polosnya pada sang istri. Dasar tidak tahu malu. Pekik Sahira menutup matanya karena melihat timun import suaminya itu sudah berdiri menjulang bak tiang listrik, siap untuk mencari sarangnya. Galang terkekeh mendengar umpatan sang istri, namun dia cuek saja, dan membopong tubuh polos sang istri dengan entengnya ke dalam kamar mandi. Mas. Sahira kembali memekik, dan refleks mengalungkan tangannya di leher sang suami. Kenapa hobi banget sih teriak-teriak? Kekeh Galang.
Masih bikin aku kaget mulu. Celetuk Sahira menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami. Galang hanya terkekeh melihat tingkah istrinya itu. Kaki panjang Galang terus melangkah membawa sang istri ke dalam kamar mandi. Mandilah, Mas keluar dulu, atau mau dimandikan, atau mau mengulang yang tadi malam di sini? Tanya Galang menaik turunkan kedua alisnya. Aku mau mandi sendiri, Mas keluar aja. Usir Sahira. Yakin ngak mau dimandikan? Goda Galang lagi. Ngak. Ketus Sahira malu. Hahaha, baiklah, Mas keluar, jangan lama-lama ya, udaranya masih dingin. Ucap Galang mengelus puncak kepala sang istri. Setelah Galang keluar, Sahira langsung menuntaskan hajatnya yang sudah mendesak dari tadi. Ah, lega. Gumam Sahira. Galang langsung membersihkan tempat tidur mereka, sambil menunggu sang istri keluar dari kamar mandi. Dia sudah memakai celana kolornya, dan tersenyum melihat bercak darah yang ada di atas spray itu, dan Galang langsung melepas spray itu dan menggantinya dengan yang baru, spray yang ada darah perawan sang istri dia simpan dengan baik, sebagai kenang-kenangan. Sayang, masih lama? Tanya Galang, karena istri cantiknya belum juga keluar dari dalam kamar mandi. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka dengan lebar dan menampakkan Sahira yang keluar dari dalam kamar mandi dengan langkah sedikit berbeda, dan juga bibir yang maju 2 senti. Kenapa abis mandi cemberut gitu? Siapa yang bikin kesal di sana? Heran Galang mantap mata sinis sang istri. Mas yang bikin kesal. Omel Sahira mendelikan mata. Lah, kok Mas aja masih di sini. Heran Galang. Kenapa Mas meninggalkan banyak jejak di tubuhku, kan aku jadi kayak macan tahu. Sungut Sahira. Oh, itu, hahaha, itu kan tanda cinta dari Mas, sayang, kan jadi keren kamu, ngak usah pakai tato lagi. Keke Galang dengan gelak tawanya. Memang dia memberi banyak tanda di tubuh istrinya itu, karena saking gemesnya melihat tubuh putih mulus nan sintal itu, membuat Galang ingin melahapnya saja. Sahira hanya memutar mata malas. Lalu yang ini gimana cara menutupinya, banyak gini. Keluh Sahira memperlihatkan leher jenjangnya yang penuh dengan tanda cinta suaminya itu. Ngak usah ditutupi, biarkan saja orang melihatnya, bahwa istri cantik Mas ini sudah ada yang punya. Santai Galang. Astaga Mas, tanpa dikasih tanda, aku memang sudah ada yang punya. Sewot Sahira. Galang hanya terkekeh, dan masuk ke kamar mandi, tanpa mendengar ocehan istri cantiknya itu. Dasar Dracula. Gerutu Sahira memandangi lehernya yang penuh tanda cinta itu, dan tidak bisa ditutup dengan sempurna. Jangan marah-marah mulu, nanti makin cantik loh. Kap. Galang melabuhkan satu kecupan dan sedikit lum asteristan di bibir manis istri cantiknya itu. Manis. Keke Galang membersihkan sisa salivanya di bibir sang istri. Dasar ngak ada puasnya. Cibir Sahira. Ngak akan pernah puas, sayang. Keke Galang merangkul tubuh istrinya. Yuk, kita cari sarapan di luar. Ajak Galang.